Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Masih dalam materi kita tentang penciptaan Adam alaihissalam. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita, melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita lanjutkan pada pekan lalu. Nah, anak-anak, kompetensi kemampuan yang harus Ananda kuasai di kelas 1 ini adalah Ananda sekalian harus bisa membaca dengan lancar ya. Ananda sekalian harus bisa mengulangi bacaan dengan benar, kemudian bisa memahami bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membaca bersama. Silakan dibuka bukunya di halaman 50 ya. Pertemuan atau pekan yang lalu ya, Ustadz sudah memberikan tugas membaca tentang penciptaan Adam ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar membaca tentang pembangkangan atau iblis membangkang atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah memberitahukan kepada makhluknya yang sudah terlebih dahulu diciptakan, yakni malaikat dan iblis, dan kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi kita Adam alaihissalam, dalam artian sujud penghormatan ya, sujud penghormatan. Tetapi iblis membangkang. Kenapa iblis enggan? Ya, di sini kita akan membaca bersama ya. Silakan anak sekalian dibuka bukunya di halaman 50 dan membaca bersama Ustadz. Oke, baik ya. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah Ta'ala, sedangkan para malaikat taat, yaitu segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi manusia yang akan diberi amanat mengurusi bumi. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan lumpur hitam. Nah, ya jadi ada beberapa makhluk yang berada di surga ya. Yang pertama adalah manusia, yakni Adam dan Hawa, kemudian malaikat, kemudian iblis ya. Nah, jadi malaikat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan iblis tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa iblis tidak taat, anak-anak sekalian? Karena iblis merasa lebih mulia dari dirinya, lebih mulia dan lebih utama dari manusia. Ya, dia merasa diciptakan dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah dan lumpur hitam. Ya, jadi dosa makhluk ciptaan Allah kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sombong. Hati-hati anak-anak sekalian ya, sombong adalah sifatnya iblis. Jangan sampai anak-anak sekalian meniru sifat sombong ini. Ya, kita lanjutkan ya. Menurutnya api, menurut siapa ini? Menurut iblis. Api lebih mulia dibandingkan tanah. Bangga dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk sujud menghormati Adam, sekalipun diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi anak-anak sekalian, sifat apa yang buruk? Sifat sombong. Kemudian merendahkan orang lain adalah sifat iblis, sehingga menyebabkan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengutuknya dan
dia akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di bawah. Kita membaca bersama-sama ya. Dan perhatikan, simaklah videonya dengan sabar supaya Anda sekalian bisa mudah dalam membaca. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan pointer atau ya, kursor pointer yang berkedap-kedip ini ya. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Siapa mereka yang sujud itu? Adalah para malaikat. Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, yang berasal dari lumpur yang hitam bentuknya." Ya, anak-anak sekalian bisa membaca penciptaan manusia dari lumpur yang hitam yang berada di surat Ar-Rahman ya. Nanti di sana ada bahwa manusia itu diciptakan dari lumpur yang hitam. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya, jadi manusia itu diciptakan dari lumpur yang hitam dan keras. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita lanjutkan ya. Ya. Kemudian lumpur yang hitam itu dibentuk. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga karena sungguh kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Berkata iblis, "Ya Robku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai waktu yang telah ditentukan." Nah, jadi Nana sekalian sudah tahu ya bahwa iblis adalah musuh dari manusia. Ya. Setelah dia membangkang kepada Allah dengan tidak mau bersujud penghormatan, ya, sujud yang dilakukan oleh malaikat dan iblis pada waktu itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud untuk menyembah manusia. Ya, jadi mereka bersujud kepada Adam bukan dalam bentuk sujud beribadah, tetapi sujud penghormatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zaman sekarang ya, maka seorang manusia atau makhluk tidak boleh bersujud kepada makhluk yang lain. Bahkan ibu kita ya, juga kita tidak boleh bersujud kepada ibu kita ya. Baik, anak-anak sekalian, karena yang berhak diberikan sujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi Allah berfirman, "Keluarlah dari surga." Nah, karena kebangkangan atau ya, yang dilakukan oleh iblis, maka iblis pun terusir ya dari surga. Ya, iblis terusir dari surga dan dia meminta penangguhan. Ya, "Wahai Tuhanku, karena Engkau telah seperti ini ya, karena dia sudah merasa terusir dari surga, maka dia memohon kepada Allah ya untuk menangguhkan kematiannya hingga hari kiamat." Untuk apa? Supaya dia ingin berusaha membujuk, merayu manusia-manusia ya untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Nah, hati-hati anak-anak ya. Jadi kalau ada bujukan-bujukan di dalam hati kita untuk berbuat buruk, maka itu adalah bujukan dan rayuan daripada musuh kita, yakni iblis ya, la'natullah alaih. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, dan ini adalah Al-Quran surat 15 ayat 32 sampai dengan 38. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan ayat di atas, coba perhatikan ya, dibaca bersama-sama Ustadz. Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahwa karena kesombongan
perhatikan, kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya untuk sujud yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga, disertai kutukan dan laknat hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka, ya, kekal selama-lamanya. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi karena membangkang maka iblis dilaknat dan akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka yang isinya adalah api yang menyala-nyala dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Kemudian ya, kekal selama-lamanya. Jadi anak-anak sekalian berhati-hati ya, jangan sampai mengikuti perbuatan iblis ini. Apa saja perbuatan iblis tadi? Sombong, kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan sombong menerima hukuman Allah, ya. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Allah taala dan ia hanya mohon kepada Allah diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kiamat. Allah Ta'ala meluluskan permohonannya dan ia diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Dan nantinya setelah hari kiamat maka iblis akan masuk neraka bersama orang-orang yang mengikuti ajakan bisikan-bisikan dari iblis. Nah, perhatikan anak-anak, di sini iblis sudah dilaknat tetapi dia tidak bertaubat, malah dia merasa sombong dan meminta hidup sampai hari kiamat dibangkitkan. Ya. Nah, sedangkan Adam, nabi kita, Adam ya, kakek kita, dia tidak seperti iblis. Dia merasa berdosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti iblis. Baik anak-anak, kemudian kita lanjutkan. Iblis atau ia tidak bersyukur atas pemberian jaminan itu. Ya, justru ia mengancam ya akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga. Dan ia akan mendatangi anak-anak keturunan Adam dari segala arah untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat. Mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah Allah. Ya, perhatikan ya, di situ adalah sifat iblis yang tidak bersyukur ya, dan juga sombong dan menganggap rendah orang lain. Perhatikan, itu adalah sifat-sifat buruk yang kita tidak boleh menirunya. Jadi anak-anak sekalian ya, hati-hati jangan sampai meniru sifat iblis. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ya, dan mempengaruhi mereka ya, di halaman 52, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Nah, perhatikan, iblis juga mempengaruhi mereka siapa? Manusia, agar tidak beramal soleh dan bersyukur. Jadi ketika Anda sekalian ingin bersedekah, ingin mengerjakan sholat, kemudian tiba-tiba ada di dalam hatinya terdetak, nanti saja sholatnya, habis mainlah sholatnya, nanti saja saya mau membantu saudara, nanti saja saya ingin berbakti kepada orang tua, sekarang saya mau main dulu. Itu adalah sifat buruk ya, berhati-hatilah ya sekalian. Kemudian ya, iblis berkata, ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka ya, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Quran surat 15 ayat 39 dan 40. Kemudian Allah berfirman lagi, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya
Jahanam itu benar-benar tempat yang telah direncanakan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Nah, perhatikan anak-anak sekalian ya, Ustaz jelaskan sedikit di sini. Jadi iblis berjanji karena dia telah terusir dan sudah dikutuk, maka dia berusaha untuk mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Dengan cara apa? Dia menghiasi perbuatan dosa, ya, maksiat itu indah. Ya, kita berbuat dosa, contoh ya, kita mencuri, mendapatkan barang orang lain dengan mudah, ya, itu rasanya enak. Nah, jadi iblis yang membuat kita merasa enak atau merasa nikmat dalam mencuri. Nah, sehingga nantinya kita bisa masuk neraka. Perhatikan ya, hati-hati anak-anak sekalian. Kemudian Allah berkata kepada iblis, sesungguhnya engkau tidak mampu mengajak mereka, hanya saja mereka yang mau mengikuti. Tuh ya anak-anak sekalian, iblis tidak sanggup mengajak manusia sebenarnya, hanya saja manusianya yang mau mengikuti iblis. Ya, jadi jangan jadi pengikut iblis ya, anak sekalian. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi anak sekalian, kesimpulannya bahwa iblis adalah makhluk yang tercipta dari api dan manusia adalah makhluk yang tercipta dari tanah hitam yang kering, kemudian malaikat adalah makhluk yang tercipta dari nur atau cahaya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, sifat-sifat iblis yang pertama adalah sombong, kemudian tidak taat kepada Allah, kemudian merendahkan makhluk yang lain, ya, merendahkan makhluk yang lain, serta dia ingin mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Dan anak sekalian, berhati-hatilah dengan sifat-sifat buruk yang telah Ustadz atau kita bersama-sama telah baca pada buku kita tadi, ya. Semoga anak-anak sekalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk dan janganlah jadi pengikut iblis. Nah, sekalian, pelajaran kita untuk kali ini sampai di sini dulu, dan Ustadz ingin memberikan tugas, ya. Tugasnya adalah yang ini untuk kompetensi menulis anak-anak sekalian. Nah, ini ya, yang Ustadz lingkari ini adalah tugas anak-anak sekalian untuk membaca dan menulis. Jadi tugasnya ada 2, ya, tugas membaca dan tugas menulis. Perhatikan ya, tugas membaca dan tugas menulis. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita pada kali ini. Ustaz mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau salah dalam pengucapan. Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.